Sekarang kita akan masuk ke video terakhir pada perkuliahan kita, yaitu tentang diagonalisasi matriks secara ortogonal. Jadi sebenarnya ini materi lanjutan dari video sebelumnya tentang diagonalisasi matriks ya. Nah, di sini pada video sebelumnya ingat kalau kita punya matriks matriks A ini dapat didiagonalkan, artinya apa? Artinya kalau A ini dapat didiagonalkan, artinya terdapat matriks pendiagonal P sehingga D itu adalah P inverse AP, di mana D itu adalah suatu matriks diagonal. Oke, jadi ini definisi di video sebelumnya tentang matriks A yang dapat didiagonalkan. Nah, pada video ini kita akan bekerja pada suatu matriks khusus, yaitu matriks simetris. Jadi kalau misalkan A-nya itu matriks simetris, atau dengan kata lain A itu sama dengan A transpos, apa yang akan terjadi pada pendiagonal matriks A ini, atau apa yang terjadi pada matriks P lebih tepatnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat matriks P ini akan menjadi matriks ortogonal. Nah, jadi di sini mungkin catatan dulu, matriks ortogonal itu apa? Jadi matriks ortogonal itu adalah matriks yang transposnya adalah sama dengan inverse-nya. Ya kan? Nah, itu matriks ortogonal. Nah, jadi di sini definisinya, kita punya definisi berikut. Jadi matriks A, ini matriks persegi. Jadi matriks persegi A ini dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal jika terdapat matriks ortogonal P sehingga P inverse AP ini, jadi matriks D ini adalah sama dengan P inverse AP. Kalau kita hitung P inverse AP ini, nanti hasilnya adalah suatu matriks diagonal. Tapi di sini, jadi ini definisinya mirip dengan definisi matriks yang dapat didiagonalkan pada video sebelumnya, cuman bedanya di sini matriks pendiagonal P-nya adalah matriks ortogonal. Jadi cuma itu aja. Ya, lagi-lagi matriks ortogonal itu sekali lagi diingatkan adalah matriks yang transposnya sama dengan inverse-nya. Artinya apa di sini? Di sini kan kalau artinya di sini kalau A dapat didiagonalkan secara ortogonal, kan artinya matriks diagonal D itu sama dengan P inverse AP. Tapi P-nya artinya kan matriks ortogonal kan? Artinya P inverse itu P transpos. Artinya di sini P inverse ini bisa diganti menjadi P transpos AP. Jadi di sini yang hitung inverse-nya lebih gampang aja sih. Jadi inverse-nya itu transposnya kan. Atau dengan kata lain ya kita juga bisa menuliskan A itu adalah PDP inverse. Jadi yang persamaan ini kan ekuivalen dengan A sama dengan PDP inverse. Ya P inverse-nya lagi-lagi kita bisa ganti dengan P transpose karena matriksnya ortogonal. Jadi ya hanya di situ saja bedanya gitu. Definisi antara matriks yang dapat didiagonalkan pada video sebelumnya dengan matriks yang dapat didiagonalkan secara ortogonal. Ya, ini sebagai pengingat aja. Jadi contoh matriks ortogonal itu yang pertama, misalnya kita punya matriks A yang seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya sedikit rumit entry-nya, tapi ini matriks ortogonal. Kenapa? Karena kalau kita hitung A transpos A, jadi ini transposnya ya, jadi hanya ditransposkan aja. Terus kita kalikan dengan matriks A, kita dapat matriks identitas. Begitu pula kalau kita hitung A dikali A transpos, ini kita dapat identitas. Artinya apa? Artinya di sini A transpos ini adalah inverse dari A. Jadi di sini kita dapat A transpos itu adalah inverse dari A. Karena ya A transpos A adalah identitas dan A kali A transpos adalah identitas. Jadi di sini A ini adalah matriks ortogonal. Contoh lainnya dari matriks ortogonal, kalau matriksnya 2 kali 2, dia matriksnya berbentuk seperti cosin min cos ini. Jadi ini juga matriks ortogonal, karena kalau kita kalikan A dengan transposnya, ya kita dapat matriks identitas. Jadi ini perkalian biasa, terus kita pakai sifat trigonometri. Jadi di sini kan ya kosin dikurang sin cos ini habis, ini juga habis, terus cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Ini juga sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, makanya kita dapat matriks identitas. Dan kalau kita hitung A transpos A, dia juga jadi identitas. Jadi artinya di sini ya A transpos ini adalah inverse dari A. Makanya di sini A adalah matriks ortogonal. Ya, jadi itu hanya pengingat aja untuk matriks ortogonal. Nah, sekarang kita masuk ke teorema utama pada video ini. Jadi di sini teoremanya seperti ini. Jadi misalkan kita punya matriks persegi A ini dapat didiagonalkan. Nah, statementnya adalah A ini dapat didiagonalkan secara ortogonal jika A itu adalah matriks simetris. Nah, sekarang ayo kita buktikan teorema ini karena nggak terlalu susah. Jadi kita buktinya berangkat yang kanan ke kiri dulu. Jadi ini kan statementnya jika. Jadi ada 2 hal yang harus dibuktikan. Nah, kalau dari kanan ke kiri artinya apa? Artinya kita misalkan, jadi diketahui A itu matriks simetris. Oke? Tapi ingat juga di sini diketahui juga A itu dapat didiagonalkan. Nah, kalau
A dapat didiagonalkan, dan kalau A matriks simetris, kita ingin buktikan kalau A itu dapat didiagonalkan secara ortogonal. Itu yang statement kanan ke kiri. Nah, di sini karena A dapat didiagonalkan, artinya apa? Artinya di sini terdapat matriks pendiagonal P sehingga A itu adalah PDP inverse. Ya kan, ini definisi yang tadi. Jadi ini definisi A yang dapat didiagonalkan dan D-nya matriks diagonal. Nah, sekarang kita tahu A-nya matriks simetris, artinya kan A itu sama dengan A transpose. Nah, sekarang kita hitung aja transposnya gitu. Kalau A sama dengan A transpose, artinya PDP inverse ini harus sama dengan PDP inverse ditransposkan. Karena A sama dengan A transpose kan. Jadi ini kan A. Semua ini A. Ya ini semua ini juga A gitu kan. Jadi A sama dengan A transpose. Nah, sifat transpose perkaliannya jadi dibalik. Jadi PDP inverse transpose itu sama dengan P inverse transpose, D transpose, P transpose. Jadi ini sifat transpose. Terus pakai sifat transpose lagi. Jadi P ini kan pasti punya inverse ya, karena dia matriks pendiagonal. Nah, karena dia pasti punya inverse, ya sifat transpose itu adalah, transpose ini bisa kita putar. Jadi P inverse transpose itu sama dengan P transpose inverse. Jadi ini manipulasi aljabar kita. Artinya di sini apa? Artinya di sini kita punya PDP inverse itu sama dengan P transpose inverse dikali D dikali P transpose. Jadi di sini ya mungkin agak terlewat. Jadi matriks diagonal kalau ditransposkan jadi dirinya sendiri ya. Terus ini ya masuk tadi. Jadi ini bertukar jadi P transpose inverse, terus diagonal transpose itu adalah dirinya sendiri, terus ya ini tetap. Nah, di sini kan artinya PDP inverse sama dengan P transpose inverse dikali D dikali P transpose. Artinya ya karena ini yang tengahnya udah sama. Artinya yang kirinya juga harus sama dong. Yang kanannya berarti kalau kita bandingkan P inverse harus sama dengan P transpose kan. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan tadinya kan. Nah, ini kan, dan kalau kita mau cek lagi P inverse diinverskan kan jadi P. P transpose inverse diinverskan juga jadi P transpose kan. Jadi ya terbukti juga gitu. Jadi P inverse ya jadi kita terbukti kalau P inverse itu adalah P transpose. Jadi tujuannya ini gitu. Dan ini adalah definisi matriks ortogonal. Artinya P adalah matriks ortogonal kan. Karena berlaku P inverse sama dengan P transpose. Kalau P matriks ortogonal ya artinya ini ortogonal. Artinya P inverse ini dapat kita ganti dengan P transpose. Artinya ya lihat ke definisi. Jadi artinya ya berdasarkan definisi yang tadi ya A sama dengan PDP transpose itu artinya A dapat didiagonalkan secara ortogonal. Jadi di sini ya yang bagian pertamanya terbukti. Jadi kalau misalkan asimetris, maka A dapat didiagonalkan secara ortogonal. Nah, sekarang yang bagian keduanya, jadi buktikan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Jadi sekarang yang dimisalkan apa? Yang diketahui sekarang kita tahu A-nya dapat didiagonalkan, kita tahu A-nya dapat didiagonalkan secara ortogonal. Buktikan A adalah matriks simetris. Jadi sekarang terbalik ya. Jadi yang ingin kita buktikan adalah apakah A itu matriks simetris. Ya, di sini kita tahu A itu dapat didiagonalkan secara ortogonal. Artinya ya kita berdasarkan definisi yang tadi, artinya terdapat matriks ortogonal P sehingga A itu sama dengan PDP inverse, di mana D-nya matriks diagonal ya. Tapi karena P-nya itu matriks ortogonal, P inverse itu sama dengan P transpose. Nah, sekarang kita mau membuktikan A itu matriks simetris kan. Kita mau membuktikan A itu matriks simetris. Ya berarti tinggal kita buktikan aja kalau A transpose itu sama dengan A. Nah, kalau kita hitung A transpose itu kan berarti A itu kan PDP transpose. Artinya ya A transpose itu adalah PDP transpose ditransposkan. Nah, sifat transpose ya perkalian transpose itu jadi dibalik. Jadi ini PDP transpose ditransposkan, itu hasilnya adalah P transpose transpose dikali D transpose dikali P transpose. Nah, sekarang transpose dari P transpose itu dapatnya P sendiri gitu. Jadi ini P, makanya jadi P. Matriks diagonal ditransposkan jadi dirinya sendiri. Jadi kita dapat ya P transpose ini tetap ya. Jadi kita dapat PDP transpose ditransposkan itu hasilnya adalah PDP transpose. Tapi PDP transpose ini adalah A. Ya artinya kan A transpose sama dengan A. Makanya terbukti kalau A-nya adalah matriks simetris. Ya, jadi itu bukti teorema ini ya. Nah, sekarang
sekarang bagaimana cara kita mencari matriks ortogonal P. Jadi di sini ya mungkin inti kuliah atau inti video ini adalah sebenarnya cara mencari matriks ortogonal P itu ya. Jadi di sini asumsinya A-nya itu adalah matriks simetris ya. Jadi lihat dulu pada soal, kalau A-nya bukan matriks simetris ya berarti cukup diagonalkan biasa aja, jadi nggak sampai diagonalkan secara ortogonal gitu. Karena menurut teoremanya kalau A-nya simetris, ini jika dan hanya jika. Artinya kalau A-nya tidak simetris, A-nya tidak dapat diagonalkan secara ortogonal. Jadi ini khusus untuk matriks simetris. Jadi kalau kita udah punya matriksnya simetris, baru kita ikuti langkah-langkah ini gitu. Jadi yang pertama, cari dulu semua nilai eigen dari A. Jadi misalkan nilai eigennya lambda 1 sampai lambda R ya. Di sini A-nya asumsinya ukurannya N kali N ya. Jadi di sini A-nya berukuran N kali N. Dan di sini kalau kita cari nilai eigen dari A, misalkan ada lambda 1 sampai lambda R, artinya di sini sebenarnya R-nya itu kurang atau sama dengan N. Jadi nilai eigennya nggak harus sebanyak N buah yang berbeda, bisa kurang dari N. Tapi ya sudah kita bahas di video sebelumnya, walaupun nilai eigennya tidak sampai N, dia masih bisa didiagonalkan. Oke, nah setelah kita cari semua nilai eigennya, kita cari basis-basis dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda ini. Jadi untuk nilai eigen lambda 1, cari ruang eigennya. Nah, setelah cari ruang eigennya, cari basisnya. Untuk lambda 2 juga. Jadi misalkan untuk lambda 2, cari ruang eigen cari ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2. Terus kan pasti punya basisnya kan. Berikutnya juga sama juga untuk lambda 3, lambda 4 dan seterusnya. Jadi cari semua ruang eigennya. Nah, cari semua ruang eigennya, terus cari semua basisnya. Ya kan? Terus himpun semua basisnya. Ya sama seperti yang di video sebelumnya. Jadi intinya sih diagonalkan dulu A gitu. Jadi himpun semua basisnya. Kan untuk mendiagonalkan itu cari basis ruang eigen kan. Nanti kalau matriks pendiagonal biasa pada video sebelumnya, nanti vektor-vektor basis ini akan menjadi kolom-kolom pada matriks P. Cuman di sini kadang-kadang basis ini belum ortonormal gitu. Jadi untuk mencari P, kalau P-nya kita mau ortogonal, basis-basis ini harus kita ubah dulu menjadi basis ortonormal gitu. Jadi himpunan basis ini kita ubah menjadi basis ortonormal. Cara mengubahnya ya kita sudah belajar proses Gram-Schmidt, ya kita gunakan proses Gram-Schmidt di sini aja. Oke. Nanti matriks pendiagonal P-nya itu adalah matriks-matriks yang sudah matriks-matriks kolom-kolom dari matriks P ini adalah vektor-vektor V1 sampai Vn ini gitu. Kolom-kolomnya. Di mana ya V1 sampai Vn ini nanti akan berupa vektor, dan ya karena ini adalah basis ortonormal, nah nanti P ini pasti jadi matriks ortogonal. Jadi kira-kira algoritmanya begitu. Sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi di sini contohnya misalkan kita punya matriks A yang seperti ini ya. Nah di sini kalau kita lihat matriks A ini kalau kita transposkan ya hasilnya juga sama dengan A itu. Jadi ini matriks simetris. Nah kita soalnya adalah cari matriks ortogonal P yang mendiagonalkan matriks A ini secara ortogonal. Ya artinya langkah pertamanya di sini, jadi asumsinya udah terpenuhi ya, jadi kita bisa ikuti langkah ini. Yang pertama cari semua nilai eigen dari A. Ingat cara cari nilai eigen, hitung dulu polinomial karakteristik dari A, artinya itu adalah determinan dari matriks A dikurang lambda I. Jadi ya A kurang lambda I kan matriks ini ya, jadi yang di diagonalnya tinggal dikurang lambda. Makanya jadi 4 min lambda, 4 min lambda. Di sini 4 min lambda. Yang bukan diagonal, yang bukan unsur diagonalnya tetap. Ya, terus hitung determinan matriks ini. Cara ngitungnya ya terserah kalian bagaimana. Silakan gunakan cara favorit kalian. Nanti hasil determinannya adalah polinomial seperti ini, gitu. Polinomial lambda. Jadi kita dapat polinomial karakteristik. Dan ini bisa kita faktorkan menjadi 8 min lambda dikali lambda dikurang 2 dikuadratkan. Artinya kalau mau cari nilai eigen, kan polinomial karakteristik ini kita set menjadi 0. Ya kan? Makanya P lambda sama dengan 0. Ya artinya 8 dikurang lambda dikali lambda min 2 dikuadratkan itu sama dengan 0. Artinya nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 8.
Nah, jadi di sini sekarang berikutnya cari dulu jadi langkah 1 udah ya, jadi cari semua nilai eigen udah. Nah, berikutnya cari semua basis dari ruang eigen. Jadi di sini ruang eigennya akan ada 2 kan? Kan dalam dasar ada ruang nilai eigennya ada 2, berarti nanti ruang eigennya ada 2. Berarti nanti akan ada basisnya. Tapi basisnya belum tentu 2 ya, jadi bisa 3 gitu. Maksimal 3 karena di sini matriksnya 3 kali 3. Nah, di sini kalau kita hitung untuk nilai eigen 2, basis ruang eigennya kita dapat vektor U1 dan vektor U2. Jadi ini basis ruang eigennya. Nah, ini sebagai latihan ya. Jadi karena untuk mencari basis ruang eigen sudah di video sebelumnya, jadi ya kalau masih bingung bagaimana cara menghitung ini, coba lihat video sebelumnya bagaimana cara mencari basis dari ruang eigen. Atau cari ruang eigennya dulu terus cari basisnya. Jadi ini basisnya U1, U2. Nah, untuk lambda 2 yang sama dengan 8, nanti akan ada ruang eigennya juga, dan nanti basisnya kita dapat vektor U3. Ya, kenapa namanya U3? Karena U1, U2 udah ditulis di sini ya. Jadi jangan pakai huruf yang sama. Ya, ini latihan juga ya. Jadi untuk nilai eigen sekian, untuk nilai eigen 8, cari ruang eigennya, terus cari basisnya. Jadi ini langsung saya kasih jawabannya, cuman kalau masih bingung caranya, coba lihat di video sebelumnya. Video yang pertama tentang vektor eigen, yaitu bagaimana cara mencari basis dari ruang eigen. Atau bagaimana cara mencari ruang eigen. Jadi ruang eigen ini kan ruang 0. Ya, di video pertama ya. Nah, ini basis. Nah, sekarang kalau kita himpun, jadi ini kan basis-basis dari ruang eigennya kan, basis-basis dari ruang-ruang eigennya. Nah, sekarang kita himpun. Kita punya himpunan U1, U2, U3. Nah, ini adalah basis bagi R3. Tapi ini belum basis ortonormal. Ya, karena dia nggak ortogonal dan panjangnya nggak 1. Nah, berarti ya langkah 2 udah kita himpun basisnya. Sekarang langkah 3, karena basis U ini belum ortonormal, kita ubah menjadi basis ortonormal. Caranya gunakan proses Gram-Schmidt. Ya, di sini proses Gram-Schmidt-nya juga nggak saya tuliskan, jadi latihan juga. Cuman Gram-Schmidt-nya di sini yang kita kan Gram-Schmidt itu harus pakai kali dalam ya, tapi ini kali dalamnya pakai kali titik Euclid. Jadi harusnya lebih gampang. Tapi hasil proses Gram-Schmidt-nya adalah vektor V1, V2, V3, di mana V1-nya adalah vektor ini, V2-nya vektor ini, V3-nya vektor ini gitu. Jadi ini langsung jawabannya pakai proses Gram-Schmidt. Silahkan kalian coba karena kalau lupa proses Gram-Schmidt, coba lihat di video sebelumnya tentang proses Gram-Schmidt. Kita udah belajar. Nah, berarti ini langkah ketiga udah selesai ya. Jadi kita sudah mengubah basis U ini menjadi basis ortonormal. Nah, terus ya matriks pendiagonalnya berarti ya matriks P ini kolom-kolomnya adalah vektor-vektor V. Jadi di sini matriks P ini hasil Gram-Schmidt kita. Artinya di sini bisa kita lihat matriks P-nya tinggal di sini, ini adalah vektor V1, ini adalah vektor V2, ini adalah vektor V3. Jadi di sini kolom pertamanya jadi vektor V1, ini vektor V1, kolom kedua dari P adalah vektor V2, dan kolom ketiga dari P adalah vektor V3. Jadi sebenarnya ini sudah selesai. Jadi ini pasti matriks ortogonal. Cuman sekarang ya ini hanya untuk memeriksa aja. Kalau kita periksa, nanti kalau misalkan kalian cari inverse-nya, kalian mau cari inverse-nya, tapi karena dugaan kita ini adalah matriks ortogonal, kita bisa periksa P kali P transpose, itu pasti identitas. Begitu juga dengan P transpose kali P. Jadi, kalian cukup periksa ini, kalau nanti dapat identitas, dan ini pasti benar identitas, kalau ngitungnya benar ya, kalau ngitung kali matriksnya benar, ini pasti benar, artinya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa P itu adalah matriks ortogonal, di mana P transpose itu adalah P inverse. Jadi ini P transpose-nya. Nah, sekarang itu untuk mengecek P-nya ortogonal ya. Nah, sekarang kita cek juga kalau P inverse AP itu memang matriks diagonal gitu. P inverse AP itu jadi, karena P-nya ortogonal, dia jadi P transpose AP. Nah, di sini kalau kita hitung, pasti D-nya akan dapat seperti ini gitu. Jadi matriks diagonal, di mana nilai diagonalnya itu adalah nilai dari vektor eigen. Di sini kenapa 228, kenapa lambda 1, lambda 1, lambda 2? Karena kalau kita lihat, ini kan punya V1 kan.
Ini kan punya V1. Ini punya V2. Sementara V1, V2 itu asalnya adalah dari U1, U2. Jadi ini kalau kita gunakan proses Gram-Schmidt dari U1, U2, kita akan dapat V1, V2. Sementara U1, U2 itu asalnya dari nilai eigen 2 gitu. Dan dia ada di kolom 1 dan di kolom 2. Makanya di sini matriks diagonalnya di kolom 1 dan di kolom 2 juga unsur diagonalnya pasti nilai eigennya gitu. Nilai eigen yang bersesuaian, berarti di sini 2 gitu. Ya di sini tinggal dihitung aja, pasti hasilnya seperti ini gitu. Ya jadi kuliah kita sampai di sini aja. Kalau ada yang tidak dimengerti ya silahkan tanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih.